Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan presentasi sebagai salah satu syarat dalam pendidikan dan pelatihan online dan mentoring atau domain guru SMK batch 5 paket pelatihan best practice. Ya, di sini saya Ali Sufyan. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Mondoan, Kabupaten Sragen. Dan pada kesempatan ini judul best practice saya adalah Aisyah, strategi pembelajaran prosedur teks untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa SMK N1 Mondoan. Ya, jadi ini best practice diadakan di tempat kerja saya dengan tujuan agar nanti hasil dari best practice ini bisa untuk perkembangan sekolah juga perkembangan adik saya. Jadi latar belakang dari penulisan best practice ini adalah yang pertama adanya kesulitan siswa SMK N1 Mondoan dalam penyusunan prosedur teks, ya, atau teks prosedur. Ya, padahal kita tahu bahwa prosedur teks dibutuhkan siswa ketika harus menjelaskan cara kerja alat yang berkaitan dengan kompetensi mereka. Nah, kita semua tahu bahwa siswa SMK itu tujuan utama mereka adalah bisa menguasai kompetensi mereka masing-masing. Ya, semua pasti juga tahu bahwa perkembangan teknologi sekarang, semua alat, semua benda, semua prosedur dalam masing-masing kompetensi kalian itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Ya, misalnya cara menggunakan suatu alat itu sudah ada prosedurnya, tapi mereka dalam bahasa Inggris. Nah, di sini masalah timbul ketika siswa kita itu kurang semangat atau tidak tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Yang terjadi apa? Mereka nanti akan kesulitan ketika harus mengoperasikan ataupun menggunakan alat yang berbahasa Inggris. Itu nanti juga akan berimbas ketika mereka nanti ada di dunia kerja, karena dunia kerja sekarang rata-rata semua alat, semua benda prosedurnya atau instruksinya adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kenapa saya mengadakan best practice dengan Aisyah tersebut. Nah, kemudian dalam best practice ini saya memberikan beberapa contoh kajian pustaka. Yang pertama saya menggunakan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023. Yang mana itu adalah pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Nah, ini mohon maaf ada kesalahan ya, ini adalah S, ya, Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di situ disebutkan bahwa pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Nah, itu yang berarti mereka bekerja sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Kalau misalnya jurusan TKR otomotif, berarti nanti harapannya mereka bisa berkompetisi di dunia otomotif. Sama juga dengan anak tata busana, pasti mereka juga akan bisa berkompetisi dalam dunia garment dan sejenisnya. Ya. Itu nanti ketika mereka tidak bisa menguasai bahasa Inggris, padahal di masa yang sekarang ini, ya, masa yang industri semakin berkembang pesat ini, kalau mereka nggak bisa berbahasa Inggris dengan lancar, mereka akan kesulitan bertarung di dunia kerja. Kemudian teori yang kedua adalah dari Asmani. Ya. Asmani menjelaskan tentang pentingnya bahasa Inggris, yang mana adalah SMK menawarkan bekal keterampilan hidup bagi peserta didik yang berbasis life skills, termasuk dalam mengembangkan kecakapan berbahasa Inggris untuk mendukung kecakapan pravokasional dan vokasional yang dimiliki. Nah, jadi Asmani semakin menekankan bahwa pentingnya bahasa Inggris dalam untuk siswa SMK. Ya, mereka dididik untuk memiliki life skill, tapi juga mengembangkan kecakapan berbahasa Inggris. Karena apa? Ya itu tadi tujuannya, agar mereka nanti ketika sudah lulus bisa bersaing di dunia kerja yang semakin modern ini. Ya, semua orang pasti tahu peralatan apapun sekarang pasti instruksinya pakai bahasa Inggris. Ya, operator tambang instruksinya pasti pakai bahasa Inggris. Kalau kita siswanya tidak paham dengan bahasa Inggris, sedikit demi sedikit mereka akan terdegradasi atau mereka akan kalah dalam persaingan global. Ya, itu. Jadi untuk kajian pustakanya kita ada dua itu. Kemudian ke slide berikutnya kita akan bahas tentang apa itu Aisyah. Ya, tadi di sini adalah Aisyah dalam prosedur teks. Ya. Sebenarnya kita tahu dalam prosedur teks ini kita ada yang namanya generic structure, ya. Generic structure of procedure text, ya. Jadi generic structure adalah struktur utama dari menyusun suatu prosedur teks, itu kita bisa singkat dengan Aisyah ini, ya. Yang mana Aisyah terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah ini nanti sebenarnya Aisyah ini adalah singkatan dari atau
bagaimana cara gampang untuk mengingatkan generic structure dari prosedur teks. Karena kalau tanpa Aisyah ini, kalau kita tidak ingat tentang Aisyah, kita nggak akan bisa menyusun suatu prosedur teks atau teks prosedur dengan lancar. Aisyah terdiri dari 5 huruf. Yang pertama A ini adalah, dia artinya adalah aim, kemudian I-nya dia adalah ingredients, S-nya adalah steps, A kecil ini dia adalah cuman sebagai penghubung, artinya adalah N, dan ini H dia adalah how to bla bla bla. Ya, dan sekali lagi Aisyah ini dia sebenarnya adalah penjabaran dari generic structure-nya dari teks prosedur. Jadi suatu teks prosedur dia tidak akan bisa jadi tanpa adanya Aisyah ini. Nah, aim itu apa? Aim itu sama juga dengan goal, yang mana dia adalah tujuan. Ya, untuk membuat suatu teks prosedur dia tidak akan bisa jadi kalau kita tidak ada tujuan. Tujuannya apa? Oh, ternyata tujuannya untuk misalnya bisa mengendari mobil, itulah suatu aim, tujuannya. Tujuan dari membuat suatu prosedur teks. Ingredients ini sama juga dengan materials. Ya, materials adalah bahan-bahan. Dalam teks prosedur itu pasti ada bahan. Bahan-bahannya apa? Ya, steps itu adalah langkah. Ya, dalam prosedur itu adalah langkah-langkahnya apa, itu juga harus dijelaskan. Ya, and kemudian how to ini dia adalah how to, bagaimana cara sesuatu. Nah, makanya kalau kita membuat prosedur teks, kita menjelaskan tentang prosedur sesuatu, kita harus mengingat tentang Aisyah ini. Diurutkan, ingat tentang aim-nya apa, tujuannya apa, ingredients atau bahan-bahannya apa, dan steps-nya, langkahnya bagaimana harus kita ingat-ingat. Ya, jadi nanti ketika kita ngajar, ingatkan selalu siswa untuk selalu eling-eling, ya, diingat-ingat tentang Aisyah. Jangan sampai lupa tentang Aisyah. Kalau kalian paham tentang Aisyah ini, kalian tidak akan kesulitan dalam mengerjakan suatu teks prosedur. Ya, kalian tidak akan kebingungan ketika harus menjelaskan kerja dari suatu alat atau suatu benda. Ya, diingat-ingat Aisyah. Ya, prosedur teks langsung lari ke Aisyah. Aim, ingredients, steps, and how to. Ini harus kita ingat-ingat. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam mengajar teks prosedur, terutama dengan menggunakan Aisyah ini? Ya, pertama, nanti kita harus memberikan contoh prosedur teks. Ya, tapi pastikan itu sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Ya, satu contoh, kalau kita mengajar di otomotif, usahakan jangan sampai teks prosedurnya adalah berisi tentang cara menjahit rok, cara membuat rok atau sebagainya. Sama juga ketika kita mengajar di tata busana, jangan sampai kita mengambil teks prosedur dari teknik pengelasan. Jangan, usahakan harus teksnya sesuai dengan masing-masing kompetensi kalian. Kemudian langkah yang kedua adalah pemberian kosakata. Ya, sama juga kosakata itu adalah sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Ya, kalau di tata busana berarti ya jarum, mesin jahit, kain, itu di bahasa Inggrisnya apa kosakatanya. Tapi ingat, semua patokannya adalah Aisyah. Ya, kemudian yang ketiga adalah pemberian contoh video procedure text. Ya, video bisa dibuat sendiri ataupun diambil dari YouTube. Ya, biar kreatif, guru juga bisa buat video sendiri. Dan yang langkah terakhir ini adalah closingnya siswa menyusun teks prosedur atau prosedur teks. Ini bentuknya bisa tertulis dan lisan. Ya, nanti ketika siswa kita sudah bisa membuat teks prosedur secara tertulis ataupun secara lisan, dipastikan siswa kita sudah bisa paham dengan bahasa Inggrisnya. Ya, berarti kalau sudah berhasil menulis dengan teks prosedur dengan benar dan juga bisa mempresentasikan, itu kemungkinan besar ketika dia di dunia kerja dia sudah paham cara mengoperasikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Ya, itu kemudian di sini ada juga hambatan ketika best practice adalah satunya adalah persepsi siswa yang menganggap bahasa Inggris itu sulit dipahami. Itu satu hambatan bagi kami. Ya, kemudian hambatan kedua adalah kurang semangat dalam memanfaatkan IT. Mereka main HP senang, tapi ketika lebih jauh menggunakan IT untuk pembelajaran, mereka biasanya malas, siswa itu. Ya. Kemudian selain hambatan, kami juga ada dukungan, ada pendukungnya. Yang pertama adalah adanya peralatan praktek yang lengkapnya. Di SMK Negeri 1 Mondoan itu alhamdulillah lumayan lengkap peralatan prakteknya. Ya. Dari 1347 mereka bisa praktek dengan lancar karena alat-alatnya lengkap. Kemudian yang kedua juga adanya fasilitas IT yang memadai. Ya. Jadi di sana IT kalau pengen internet gratis 24 jam, tapi dibatasi jam sekolah saja, unlimited, mereka bisa menggunakan fasilitas IT atau WiFi dengan gratis. Dan yang ketiga ini sangat penting, dukungan dari kepala sekolah, guru maupun tenaga pendidikan. Jadi alhamdulillah di sana sangat mendukung pihak sekolah. Ya. Jadi itu. Kemudian
Dari best practice saya bisa ditemukan bahwa ternyata penggunaan Aisyah pada materi procedure text di SMK N1 Mondoan menunjukkan hasil positif. Terbukti siswa mampu menyusun procedure text dengan benar. Nah, itu ya paparan dari kami tentang best practice kami. Terima kasih bimbingan kepada seluruh mentor, pada instruktur kami ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.